Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9. Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Puji Tuhan, kita baca lagi. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini peristiwa terjadi untuk pertama kalinya bangsa Israel menginjakan kakinya di tanah Kanaan, di mana ada peristiwa mujizat Tuhan, di mana Allah mengeringkan sungai Yordan. Kalau kita baca ayat pasal ini, maka saudara akan melihat bagaimana Allah berkarya bagi umatnya, umat Israel. Di dalam ayat yang pertama, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Saudara, ini peristiwa Allah mengeringkan sungai Yordan, di mana ini terjadi di akhir, mau final mereka mau menginjakan kaki di tanah Kanaan, ada mujizat Allah mengeringkan sungai Yordan. Dan saudara, bukan hanya peristiwa pertama yang kita kenal semua bahwa Allah mengeringkan laut Teberau waktu awal bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir, tetapi peristiwa ini juga penting. Dan ini juga menjadi satu mujizat, sehingga apa? Di dalam peristiwa ini kita baca, kita lihat baik-baik bahwa Tuhan berfirman untuk Yosua supaya Yosua dan bangsa Israel dan ke-12 suku bangsa Israel itu, supaya mereka mengambil batu dari sungai Yordan itu, satu sukunya satu batu, kemudian mereka dengan 12 batu itu mereka mendirikan satu lingkaran, satu tugu peringatan, di mana peringatan itu supaya nanti sampai kepada anak cucu bangsa Israel, mereka itu mengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya Israel. Dan saudara, di Gilgal ini banyak peristiwa penting terjadi di sini. Gilgal itu artinya aku telah menghapus. Gilgal itu dalam pengertian satu, ada juga yang memberi pengertian tentang ada linggulungan atau ada lingkaran batu sebagai peringatan, tapi mempunyai pengertian juga digulingkan, digulirkan. Nah, ayat yang ke-9 tadi kita telah baca, ini menunjukkan bahwa di Gilgal ini Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel, disinilah sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Allah mau mengatakan kepada mereka, disinilah aku menghapus celah Mesir, celah, aib, dosa, budaya Mesir, segala perbudakan, segala penderitaan, segala yang menyiksa mereka, mengikat mereka, yang menawan mereka di Mesir. Tuhan katakan, Allah katakan,
Disinilah, di Gilgal inilah aku menghapus semuanya. Luar biasa saudara. Sebelum bangsa Israel ini memasuki tanah Kanaan untuk mewarisi, untuk menikmati tanah Kanaan itu, Allah mau membersihkan, memulihkan bangsa ini. Makanya sebelum ayat yang ke-9 itu, ayat yang ke-8 katakan apa? Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk setiap laki-laki yang dewasa untuk disunat. Mereka yang disunat di sini sebelum mereka menikmati Kanaan itu adalah orang-orang keturunan Israel yang lahir di padang gurun. Dan yang sebelumnya keluar dari Mesir itu mereka telah disunat. Tetapi yang lahir di padang gurun mereka disunat sebelum mereka masuk. Sunat itu tanda apa? Tandanya artinya mereka adalah keturunan Abraham. Sunat itu janji Tuhan dengan Abraham. Sunat itu mempunyai pengertian juga bahwa mereka berhak menerima berkat-berkat Abraham. Amin. Ini juga terjadi bagi bangsa Israel, tapi bagi kami, bagi kita, orang percaya zaman Injil, Paulus katakan dikenal dengan sunat hati. Tapi di sini artinya memulai segala sesuatu di tanah Kanaan, Tuhan menunjukkan satu tempat yang bukan hanya nama begitu saja. Tetapi nama Gilgal ini mempunyai sentral. Satu tempat di mana bangsa Israel menjadi tempat itu menjadi basis operasi bangsa Israel. Menjadi tempat pusat rentetan semua peristiwa penaklukan tanah Kanaan. Semua dimulai dari Gilgal. Dan Gilgal ini sangat penting, sangat sentral, sangat sampai kepada raja-raja, bahkan sampai kepada Raja Daud. Mana di situ peristiwa yang terjadi di Gilgal juga ada. Gilgal, satu tempat di mana pertama kali bangsa Israel menginjakan kakinya di tanah Kanaan. Nah, saudara, kalau kita lihat pasal ini sangat menarik, di mana Tuhan katakan ayat yang kita baca tadi, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir di antara. Nah, saudara, membawa pengertian kepada kita semua bahwa mari, Allah kita adalah Allah yang begitu penuh dengan kasih, yang begitu berkemurahan. Tetapi dia juga mempunyai kehendak bebas, dan bahkan dia memberikan kehendak bebas juga seringkali bagi kita manusia umat yang percaya. Apakah kita mau berjalan sesuai dengan firman, ataukah kita menuruti dunia ini? Nah, ini juga melambangkan buat kita semua bahwa untuk kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, berkat Kanaan itu, mari lepaskanlah celah Mesir. Lepaskanlah celah dosa dunia. Lepaskanlah semua yang mengikat kita. Lepaskanlah segala ikatan belenggu, segala yang menjajah, segala yang mengikat kita sehingga kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, Alkitab katakan di dalam suratan 1 Yohanes bahwa dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Keinginan dunia ini apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Alkitab katakan di sana di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17, itu bukanlah berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dan di ayat yang terakhir, ayat yang 17, katakan apa? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Orang yang melakukan kehendak Allah, Allah punya rencana yang indah bagi bangsa Israel apa? Supaya mereka menikmati tanah Kanaan setelah mereka dipulihkan dari Mesir, dilepaskan celah Mesir itu, dibebaskan dari dosa Mesir, dibebaskan dari penderitaan belenggu, jajahan Mesir, noda Mesir, budaya Mesir, apapun penyembahan di Mesir. Tuhan mau membersihkan bangsa ini. Untuk apa? Untuk mereka layak menerima berkat tanah Kanaan. Ayat yang kalau kita baca seterusnya, sementara ayat yang ke-10, sementara
berkemah di Gilgal. Orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Di Gilgal juga untuk pertama kalinya mereka merayakan Paskah di tanah Kanaan. Dan lalu ayat yang lompat ayat 11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Saudara, setelah Paskah, setelah dosa mereka dilewati, Paskah artinya dilewati, Passover, dilewati dari maut, dibebaskan dari maut. Sehingga apa? Mereka mulai menikmati hasil negeri itu. Amin. Mereka mulai makan hasil negeri itu. Lalu ayat yang ke-12, lalu berfirmanlah, lalu apa? Lalu berhentilah mana itu. Ya, ayat yang ke-12, berhentilah mana itu yang selama ini mereka makan di padang gurun, Tuhan kirimkan mana, berhenti saat itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Amin. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, mereka boleh menikmati tanah Kanaan. Nah, ini menjadi berkat buat kita semua bahwa Allah, rencana Allah itu sangat luar biasa. Rentetan rencana Allah bagi bangsa Israel semuanya sempurna. Semuanya Allah kerjakan satu persatu, dan semuanya dibereskan oleh Allah. Luar biasa Allah kita. Oleh karena itu menjadi berkat buat kita semua bahwa mari, apabila kita mau menikmati hasil Kanaan itu, kita mau menikmati berkat surgawi itu. Kanaan, detik dengan surga itu. Dengan tanah yang penuh berlimpah dengan susu dan madu. Kalau kita mau menikmati semua kebaikan Tuhan ini, mari kita ada di dalam setiap rencana Allah. Amin. Kita mau dibaharui oleh Allah. Jelas sekali dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana dikatakan apa? Roma yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang berkenan, kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus membaharui hidup kita terus dengan firman Tuhan, supaya apa? Kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Dan yang apa, saudara? Sampai kepada kesempurnaan. Saudara, kalau kita rela meninggalkan ikatan dosa, ikatan apapun yang seringkali, ikatan-ikatan kesenangan dunia ini yang seringkali menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk Tuhan berkarya, mari kita harus rela meninggalkan semuanya. Untuk apa? Supaya kita menikmati berkat sepenuhnya dari Tuhan. Amin, saudara. Kita harus menikmati berkat sepenuhnya dari Tuhan. Kuncinya apa? Kita harus rela tinggalkan daging, tinggalkan duniawi, tinggalkan kesenangan dunia, tinggalkan hal-hal yang mengikat kita, yang seringkali membuat kita ini hidup di dalam berbagai kesesakan. Kita katakan orang yang dari jauh dari Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, seringkali timbul berbagai kesesakan dalam hidup mereka. Kenapa mereka hidup dengan kesesakan? Tidak ada damai, karena jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Nah, saudara, saya katakan kita membaca ini ayat yang terakhir bagi kita semua. Mengingat waktu, ada nanti doa juga. Nah, kita lihat ayat yang terakhir, Rut pasal yang kedua. Kita akan melihat ayatnya yang Rut pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 dan 12. Rut 2 ayat 11
dan 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat yang ke-12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya. Amin. Upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin. Di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Orang-orang yang datang berlindung di bawah sayapnya Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang rela meninggalkan kedagingan hidup lama, rela meninggalkan yang lama untuk datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, Boas katakan, dikaruniakan upahmu sepenuhnya dari Tuhan. Amin. Sepenuhnya dari Tuhan. Mari, apakah ada kesesakan dalam hidup saudara dan saya? Apakah ada pergumulan yang menyesakkan kita? Kita harus tanggalkan itu. Apa kuncinya? Datang kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam berbagai-bagai kesesakan, di dalam berbagai pencobaan, tetapi Tuhan mau apa? Kita hidup menikmati berkat sepenuhnya dari Tuhan. Berkat sepenuhnya dari Tuhan. Amin, saudara. Saya tadi katakan ayat terakhir, tapi ini mungkin ayat yang paling terakhir. Kesesakan, supaya kita jelas sekali ayatnya, supaya kita jangan hidup di dalam belenggu dunia kesesakan ini, tetapi kita mau mencari Tuhan. Cepat saja 2 Tawarikh pasal yang ke-15. 2 Tawarikh 15, ini pembaharuan oleh Asa. Ya, kita baca cepat saja dari ayat 1, 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Ya, 2 Tawarikh 15 ayat yang kedua. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Ayat yang ketiga, lama sekali Israel tanpa Allah. Zaman ini bangsa Israel lama hidup tanpa Allah. Yang besar, tanpa ajaran pada imam, tanpa hukum. Ayat yang keempat, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Allah. Dalam kesesakan mereka berbalik kepada Allah. Allah orang Israel, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat yang kelima, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena apa? Terdapat berbagai kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat yang ke-6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan apa? Berbagai-bagai kesesakan. Orang yang jauh dari Tuhan, yang melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak turut dalam rencana Allah yang indah untuk menikmati berkat Tuhan, maka orang itu akan apa? Hidup dalam berbagai kesesakan. Tetapi mari saudara dan saya apa? Teguhkan hati kita. Kita kembali sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, dan apa? Ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, ayat 7. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Amin. Jangan lemah semangat kita. Karena apa? Ada upah bagi usahamu. Amin. Ada upah menjadi usaha dari usahamu. Ada tanah Kanaan yang kita nikmati. Ada berkat Kanaan, berkat surgawi yang kita akan nikmati. Amin.
Tuhan kiranya menolong, memberkati kita semua. Apabila ada masalah pergumulan yang begitu menyusahkan kita, mari Tuhan berkenan ditemui. Dia akan menaruh, dia akan memberikan segala rencana yang terbaik bagi kita, dan dia mau kita menikmati upahnya sepenuhnya. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita semua. Peristiwa pembaharuan kelepasan di Gilgal ini menjadi suatu titik luar biasa renungan bagi kita semua pagi menjelang siang ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.